Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke user guide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke change of command. Jadi mungkin teman-teman bakal tergoda ya. Udahlah, cukup aja baca user guide-nya gitu. Saya dulu juga gitu. Pengen langsung nyemplung nyoba, ya, tapi ada akhirnya ya balik-balik lagi, baca lagi user guide. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini khusus karena mau bikinkan video tentang user guide-nya ya. Jadi belajar dari user guide-nya, maka ya saya ikutin aja user guide-nya. Kalau teman-teman langsung pengen nyemplung wording gitu kan, boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau bingung balik lagi. Biasa itu kalau sudah belajar sesuatu yang baru, nanti bingung balik lagi ke user guide. Oke, ini tentang change of command sekarang. Jadi, ya, it is very important, jadi penting banget untuk memahami mekanisme Cypress waktu kita menggunakan change of command. Jadi dia pakai JavaScript kan, nah dan dia mainnya pakai promise. Apa itu promise? Nah, teman-teman harus nge-review lagi ke basic JavaScript-nya. Oke, the developer should not need to use promise directly, but understanding how they work is helpful. Jadi bisa jadi ada elemen-elemen dynamic yang muncul ketika kita lagi ngetes. Nah itu biasanya butuh promise. Oke. Satu, interaksi dengan elemen. Jadi ada macam-macam ya. Kalau di example awal ada click, ada type, dan ada get. Nah, dan contains. Nah, this is a great example of chaining in action. Let's see it again. Oke. Get bisa di chain dengan type. Jadi chain itu apa? Itu yang operator titik ini, guys. Jadi ini ada titik. Nah, ini namanya chain. Get text area, post body, type. Nah, ini this is an excellent post. Jadi ini dia nyari text area, terus cari yang text area yang post kelasnya post body, kemudian di type. Yang di type apa? Yang di type adalah this is an excellent post. Nah, we are chaining the type into the get. Jadi dia nyambungin si type ke get. Nah, telling it to type into subject yielded ini return ya. Jadi yang ditemukan sama si get ini bakal dilanjutkan dengan type. Sebenarnya sama tuh, get kemudian di bawahnya ditulis type itu sama aja. Jadi dua komen sekarang jadi satu baris. Ini ada beberapa action lagi yang bisa kita interaksikan. Jadi blur, fokus, clear, check ini buat ngecek checkbox, uncheck ini buat menguncentang checkbox, ini select itu milih, double click, right click, macam-macam ya ternyata. Tapi pada umumnya saya biasanya makainya ya get, type, select, check, uncheck gitu kan, clear kayak gitu. These comments ensure some guarantees about what the state of the element should be prior to performing their action. Ya. Jadi ini memastikan state-nya si elemen-elemen yang terkait. Jadi ini uncheck untuk checkbox, check untuk checkbox juga, select untuk dropdown. Nah, for example, jadi contohnya ketika nulis click, Cypress memastikan dulu bahwa benar-benar elemen yang mau diklik itu bisa diinteraksikan. Contoh, dia lagi nggak ke hidden, dia lagi nggak ketutupan dengan apapun, dia lagi nggak di disable, dan dia lagi nggak animasi. Jadi wajar ya. Jadi kalau kita bikin button yang lagi pindah-pindah gitu, ya sama si Cypress nggak bakal diklik. Terus ada button yang ketutupan, dia juga tidak akan diklik. Jadi dia benar-benar kelihatan di UI. Oke. Ini bagus, si Cypress sudah mempermudah kita ya ketika mau nge-select, check, uncheck. Kalau pakai Puppeteer atau pakai apa itu kayaknya saya belum nemu yang langsung bisa select gitu ya. Kayak kita harus nge-query ya, HTML-nya gitu. Kemudian memanipulasi DOM-nya sendiri. Nah ini udah lumayan. Oke. Asserting about element. Jadi asserting itu apa katanya di sini? Let you do things like ensuring element is visible or has particular attribute, CSS class or state. Jadi
Assertion itu memastikan ya bahwa elemen yang dipilih ya di select ini get ini itu memiliki particular, jadi particular atribut. Contoh punya atribut spesifik, punya CSS kelas yang spesifik, kemudian atau lagi dalam state yang apa gitu. Nah, Cypress will automatically wait, dia bakal nunggu until your element reach this state. Jadi dia misal kalau gini, kita get checkbox should be disabled. Jadi kita mengexpect, kita pingin memastikan bahwa si checkboxnya ini disabled. Nah, sama si Cypress bakal ditungguin sampai timeout. Ya, kemarin kita udah bahas ya berapa lama timeoutnya di atas di video sebelumnya. Nah, di sini dia bakal nungguin sampai benar-benar disabled. Kalau nggak disable, dia bakal timeout. Nah, dan dia bakal assertion-nya bakal merah. Tentang assertion bakal lebih panjang lagi dibahas. Ada link baru ya, konsep tentang assertion. Oke. Di bawah sini nih, ini banyak nih. Nanti kita mungkin besok jadi video lagi. Kemudian subject management, ini apa sih ya? A new Cypress chain. Jadi satu chain komen Cypress itu akan selalu dimulai dari komennya namanya cy. Komennya apa gitu kan. Kemudian apa yang di return dari komen ini adalah what other comments can be called next. Jadi apa yang bisa diproses oleh komen selanjutnya, yang bisa di chain. Kadang kala, sometimes, some method itu nge-return null. Kalau dia nge-return null, berarti dia tidak bisa di chain, such as clear cookies. Jadi kalau sudah clear cookies, dia null response-nya, return-nya, yield-nya. Jadi nggak bisa di chain lagi, sudah cukup sampai di situ. Kemudian ada metode-metode lain, get, contents, dia nge-return DOM element. Jadi return-nya DOM element, bisa ngasih kita DOM element yang bisa di-chain lagi dengan subjek-subjek lainnya. Some comment can be chained from only meaning that they do not operate on a subject. Nah ini clear cookies. Komen yang bisa nge-return particular kind ya, DOM elemen yang khusus, ini contoh bisa di-type. Both cy and from a subject yielding comment. Jadi cy.contents. Jadi bisa kita sambung dari apa? Jadi di belakangnya ini. Beberapa komen nge-return-nya null atau same subject yang originally yielded and a new subject as an appropriate for the comment. Oke, nice. Saya nggak begitu paham sih yang ini. Anggap aja lah paham kita dulu ya. Oke, contohnya. Nah, ini langsung contoh. Nah, si clear cookies ini return-nya null kan. Jadi nggak bisa di chain. Ada contohnya. Kalau yang ini get nge-return DOM. Nah, si DOM ini bisa di chain lagi dengan contains. Kan. Si contains ini juga nge-return DOM. Dia yield DOM. Yield atau return sama. Nah, terus dia bakal di klik. Nah, itu bisa. Yield some DOM element from previous comment. Jadi, kalau ini adalah return-nya DOM, kemudian ini return-nya DOM, dan kemudian si klik ini return-nya sama dengan sebelumnya, maka ya klik ini bakal nge-return juga DOM. Okay. Cypress comments do not run their subject. They yield them. Okay, remember. Apa ya maksudnya ya? Oh, bukan return dari subject. Jadi saya salah dong kalau nge-return. Apa ya bedanya yield sama return? Nanti tak pelajarin ya. Apa ya? Aku nangkapnya sih return, tapi dia ngomong ini yield, mengembalikan. Apa return ini? Nantilah kita lihat ya. Harus dibahas apa sih yield sama return. Cypress comments are asynchronous. Dia asynchronous. Ya biasa kan JS. Get queued for execution at a later time. During execution, subjects are yielded from one comment to the next. And a lot of Cypress code runs between each comment to ensure everything is in order. Oke, kita belajar nih. Saya belajar nih. Ternyata return dan yield itu dua istilah yang berbeda.
Kok bisa ya? Nanti kita baca. To work around the need to reference element, Cypress has a feature namanya aliasing. Aliasing helps you, membantu kita untuk nge-store dan nyimpen elemen reference for future use. Oh, jadi kalau mau bikin variabel mungkin ya pakai aliasing gitu mungkin maksudnya. Using then to act as on a subject. Oke. Menggunakan then untuk melakukan aksi pada sebuah subjek. Nah, ini saya baru belajar juga nih. Kok bisa? Want to jump into a command flow and get your hands on subject directly? No problem. Okay. Add a then to your command chain with the previous command resolves. It will call back with the yielded subject as the first argument. Oke. Kita baca codingannya aja nanti ya. Lebih paham. If you wish to continue comment after your then, you will need to specify the subject you want to yield to those comments. Which you can achieve with a return value other than null or undefined. Cypress will yield that to the next comment for you. Codingan lebih menjelaskan kadang daripada paragrafnya. Oke, find element with some ID. Oke, cari elemen yang ID-nya something. Oke, benar. Paham nih. Kemudian, dengan elemen ini tadi, grab its href property. Ambil href-nya. Oke. My element properties href. Kemudian, strip out the hash character and everything after it. Oke, oh ini return. Kalau yang ini yield. Nah, ini. Jadi kalau get ini kan tadi Cypress-nya ngomongnya yield ya. Tapi kalau di sini dia ngomongnya return. Oke, coba. Then href is now the new subject which we can work with now. Oke. Returnnya di sini adalah href-nya bisa kita proses lagi. Oke. Berarti kalau kita nyari link, kita ambil href-nya, mau diproses, dimodifikasi, itu pakai then. Oke lah. Nanti ya. Saya masih belum paham juga nih. Kok bisa gitu. We have many more examples and use case of JDen on our core concept guides that teach you how to properly deal with asynchronous code, when to use variables, and what aliasing is. Oke, core concept guide. Core concept, variables, and alias. Oke, di sini ya. Masih jauh guys, santai. Using alias to refer previous subject. Oke. Subjek ini tadi sesuatu yang di chain sebelumnya. Oke. Cypress has some other called alias. It looks something like this. Oh, gini. Kalau kita sudah nge-get sesuatu, mau dialiaskan, ditambahin s, my element, terus nanti kita nggak perlu nge-setup selektornya lagi, bisa pakai get add my element. Ini ya, ini relate sama ini. Nah, ini mirip. Oke. This lets us to reuse DOM queries for faster test when the element is still on the DOM. Oke, syaratnya adalah elemennya harus masih ada di DOM-nya, jadi dia nggak hilang. And it automatically handles requiring DOM when it is not in one. Oke. This is particularly helpful when dealing with front-end frameworks that do a lot of re-rendering. Oke. Tapi kalau saya sih masih stack-nya PHP ya, jadi nggak pakai front-end. Mungkin nggak terlalu problem, mungkin yang masalahnya kalau ada yang re-renderingnya banyak. Nah, mungkin ini lebih memudahkan. Oke, diingat-ingat pakai alias. Kemudian si komen ini asinkronus. Oke, iya. Terus apa masalahnya? Sangat penting untuk memahami bahwa Cypress comment tidak melakukan apapun ketika mereka dipanggil. Oke. Tapi mengenqueue themselves, mengantriin dia
untuk dijalankan lebih lanjut. Oke, terus maksudnya apa nih? Take this thought example. Oke, saya visit. Hah? Nothing happens. Bisa nothing happens ya? Still nothing happens. Nope, nothing happens. Nothing happens. Nada. Oh, mungkin dia ngambil ini dulu gitu ya. Diambil dulu, diantriin, terus baru di run. Until the test function exits. Gitu kah? Jadi sampai selesai dibaca baru di running. Gimana maksudnya? Oke, coba dulu. Mixing async and sync code. Remember that Cypress command run async. Ya. If you are attempting to mix Cypress command with synchronous code will execute immediately, not waiting for Cypress command above it to execute. Oke. In the example below, jadi gini. Si Cypress command ini jalannya asinkronus. Dia ketika kita nge-mix gitu, kita nyampurin, kita ngoplos antara asynchronous code dengan synchronous code, yang sinkronus bakal dijalanin duluan, sementara yang asingnya belum. Berarti code yang sinkronus ke jalan duluan, yang asingnya belum. Oke. Jadi bisa jadi saat kita bikin kode yang sinkronus, menunggu variabel dari yang asinkronus, itu bakal null, nggak bakal ketemu. Mungkin itu maksudnya. Di contoh bawah ini ada the element evaluates immediately before visit has executed. Jadi the element values, so will always return values to an empty array. Oke, coba. Oke, ketika ini dijalanin, nothing happen ya, karena belum dimasuk. Karena dia asinkronus, dia tidak dijalanin. Nah, ini cuma diantrikan, antri. Nah, tapi di sini ada codingan yang sinkronus nih, Cypress dollar ini sinkronus. Jadi kalau yang asinkronus itu diambil terus diantriin, kalau yang ini enggak, ini langsung dijalanin. Ketika ini dijalanin, nyari elemennya karena ini si visitnya belum dieksekusi, dia nge-returnnya null. Jadi enggak ketemu. Oke, paham. Ini juga, ini synchronous code, jadi enggak bakal jalan. Oke, correct usage-nya gimana? Kalau kita mainnya asinkronus, maka yang sinkronus itu ditaruh di dalam then. Kayaknya gitu. Visit, dibuka, nothing happen gitu kan. Diantriin, baru dijalanin. Jadi, kode yang sinkronusnya kita taruh di dalam then-nya ini. Oh, I see. Jadi, jangan diklik .then. Ya. Nih, the weird parts of JavaScript ya. Bagian yang aneh dari JavaScript. Kalau kita dapat shifting ya. Saya shiftingnya dari C++ ke atau C atau C++ ke PHP cepat. Tapi kalau ke JS ini lama karena basicnya saya nggak begitu bagus. Beginilah intinya. Jadi kalau ada codingan yang sinkronus ditaruh di dalam then. Oke, benar. Contoh di bawah ini ngecek username-nya, cek username values get evaluated immediately before visit has execute. Jadi si get username. Oh gini. Jadi kalau kita nge-if gini, ngecek value-nya itu jangan di sini. Kalau di sini dia synchronous code. Nah, synchronous code ini di run immediately. Jadi kalau kita mau dia dijalankan setelah ini, berarti ini masuk di dalamnya then ini kayaknya di bawah. Oh, I see. Ya, benar. Jadi dia dibawa dalam promise-nya ini. Then kalau ini dulu, then ini. Oke. Boleh. Jadi kalau kita sudah ngeklik, pengen ngecek username-nya ini benar apa enggak gitu kan. Dipastiin dulu checkingnya ini ada di dalamnya yang respons asynchronusnya. Oke.
Oh, nah ini menarik nih. Ini juga nih. Sempat kemarin kepikiran kenapa nggak bisa pakai async await. If you are a modern JS developer, maybe here asynchronous and think, why can I just use async await instead learning some proprietary API? Okay. Cypress API are built very differently from what you likely used to, but these design pattern are incredibly intentional. Oke, dia cuma bakal ngejelasin lagi nanti belakang. Jadi kalau ada async await ya teman-teman mahasiswa saya yang biasanya JS-an itu biasanya udah paham async await. Saya juga kepikiran kenapa kok nggak ada async await di sini, tapi kayak katanya si Cypress dia di-build different. Oke, dia di-build dengan cara yang berbeda ya nggak usah async await. Pakai dulu yang proprietary API-nya. Oke lah, nggak masalah. Terus avoid loops. Apa ini? Using JavaScript loops, command like while can have an unexpected effect. Let's say our application shows a numbers on load. Jadi kalau kita menggunakan JavaScript loop seperti while, bakal ada efek yang unexpected, gitu ya. Yang tidak kita inginkan. Terus dia nyontohin ini, we want to test to stop when it finds number 7. Jadi kita pengen ngetes ketika dia berhenti di angka 7. Kita suruh berhenti ketika di angka 7. If any other number is displayed, jadi ya kalau ada bukan angka 7, the test reloads and the page and check again. Oh. Oke, nah di sini dia bakal ngasih while gini kan. While found 7 gitu. Will not work and most likely crash your browser. Jadi nggak bakal jalan dan bakal nge-crash. Terus solusinya apa dong? Dia ngasih ini apa ini? The above test keep adding more cy get result comment to the test chain without executing any. I see. Karena dia asing, di looping dia bakal nambahin ini ke asing terus, keep growing, chain of comment keep growing. Jadi antrian komennya itu dimasukin terus sama dia karena di while loop kan, tapi dan tidak pernah dieksekusi gitu kan. Oke, paham. Nah, terus kalau mau gini gimana? We need, kita harus ngasih the test chance, waktu untuk ngerun beberapa komen sebelum memutuskan it needs to continue. Thus the correct test will use rekursi. Oh, jadi pakai rekursif. Oke. Bentar, coba ya. Dia kan asing, dia ngantriin ini. Oh, enggak. Ini pakai const ya. Jadi pakai const masih bisa, tapi kalau async await nggak bisa. Dia visit halamannya, kemudian dia check and reload. Check and reload dia bakal melakukan ini, terus dia nunggu. Nah, ini yang katanya tadi kan dia nunggu cy wait-nya, kemudian cy.reload, di-reload lagi sama dia, dan bakal check and reload. Oh, gitu. Oke. Jadi intinya main den sih, main den. Kenapa kok dibikin function const gini sama dia? Karena biar bisa direferensi ulang, biar dia jadi rekursif gitu kan. Kalau ini kita taruh sini, ya kan, tanpa ada functionnya, dia bakal nggak bisa direkursikan. Nah, ini dia bikin jadi function dari const ini variabel biar bisa direkursikan. Jadi teman-teman emang butuh kita butuh sih. Kita butuh pelajarin JavaScript sedikit biar bisa lebih lancar ketika nggarap ini. Oke. Ini hasilnya. Oke. Terus dia kalau laki ini dia stop, dia return. Oh, cara nge-stopnya di return di sini. Oke. Nice. Nah, saya rasa cukup ya. Ternyata ini materinya agak berat. Saya sendiri juga lagi berusaha memahami. Kita butuh emang skill JS di sini. Tapi yang jelas kalau ada if-ifan, kalau ada pengecekan yang sinkronus, berarti teman-teman harus masukkan dia ke dalam then-nya, ke dalam promise-nya itu tadi. Oke, thank you. Tetap semangat.
Ya, ini penting ini, sering kepake ini nanti pas ngetes. Semoga bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, semoga banyak yang dapat, ilmu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.